have a ball. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya. Hasil penelitian tindakan kelas yang berjudul Penerapan Media Audiovisual untuk Meningkatkan Pemahaman Siswa. Mata pelajaran fikih kelas 3 Madrasah Ibtidaiyah Jember. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aini Zakia Ramadhani dengan NIM 221101010077 dari kelas A2 PAI Angkatan 22. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Nah, dapat disimpulkan dalam teori pembelajaran menekankan pentingnya memahami dan mengakomodasi gaya belajar individu. Karena setiap siswa itu memiliki cara berbeda dalam menyerap, memproses, dan mengaplikasikan informasi, sehingga pendekatan yang sesuai dengan gaya belajar mereka dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran, yaitu melalui model pembelajaran visual dan auditorial. Dengan menggunakan metode ini, kita dapat mengetahui apakah siswa dapat meningkatkan pemahaman belajar untuk memecahkan masalah yang terjadi tersebut. Penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas yang berfokus pada siswa kelas 3 Madrasah Ibtidaiyah Jember. Yang selanjutnya yaitu rumusan masalah. Nah, di sini peneliti akan mengetahui bagaimana penerapan media audiovisual ini dalam meningkatkan pemahaman belajar siswa kelas 3 Madrasah Ibtidaiyah Jember mata pelajaran fikih materi tata cara berwudu. Yang kedua, kita dapat mengetahui bagaimana peningkatan pemahaman belajar siswa pada materi fikih yaitu tata cara berwudu setelah diterapkan menggunakan media audiovisual siswa kelas 3. Selanjutnya yaitu pada tujuan penelitian. Nah, dalam tujuan ini kita dapat mengetahui bagaimana penerapan media audiovisual ini dalam meningkatkan pemahaman belajar siswa pada kelas 3 Madrasah Ibtidaiyah Jember mata pelajaran fikih tentang tata cara berwudu. Terus kita dapat mengetahui peningkatan pemahaman belajar mata pelajaran fikih materi tata cara berwudu setelah diterapkan menggunakan media audiovisual ini pada siswa kelas 3. Selanjutnya yaitu pada manfaat penelitian. Nah, kita membantu mengembangkan metode pengajaran yang lebih efektif. Penelitian ini diharapkan dapat membantu guru merancang strategi pembelajaran yang lebih beragam dan inklusif, sehingga setiap siswa atau peserta didik dapat belajar sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi untuk meningkatkan keterlibatan siswa dan hasil belajarnya. Nah, sebelum lanjut pada kajian teori, di sini saya akan menjelaskan pada bab 2 yaitu kajian pustaka, poin penelitian terdahulu. Di situ dalam penelitian Yulianti yang berjudul Efektivitas Penggunaan Video Pembelajaran untuk Meningkatkan Pemahaman Siswa pada materi fikih kelas 3 MI Al-Huda menggunakan metode penelitian tindakan kelas atau PTK dengan 2 siklus. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur efektivitas video pembelajaran dalam meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi fikih, khususnya pada tema tata cara berwudu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata nilai siswa mengalami peningkatan dari 68 pada prasiklus menjadi 82 pada siklus kedua. Video pembelajaran yang digunakan memvisualisasikan langkah-langkah ibadah secara konkret, sehingga membantu siswa memahami materi dengan lebih baik. Dari hasil kesimpulan itu, dari penelitian ini adalah bahwa video pembelajaran mampu meningkatkan pemahaman siswa karena penyajian materi yang menarik, jelas, dan sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Karena dengan penelitian itu, siswa lebih tertarik dan dengan belajar yang menarik. Pada kajian teori. Nah, di situ ada konsep tentang penerapan media pembelajaran audiovisual. Media pembelajaran audiovisual adalah alat bantu yang menggabungkan elemen suara dan gambar untuk menyampaikan informasi secara menarik dan interaktif. Media ini memiliki manfaat besar seperti mempermudah pemahaman siswa, meningkatkan motivasi belajar, serta mengakomodasi berbagai gaya belajar, baik visual maupun auditorial. Dalam penerapan ini, guru perlu merencanakan penggunaan media yang relevan dengan materi, mempersiapkan perangkat pendukung, dan mengevaluasi efektivitasnya melalui hasil belajar siswa. Menjelaskan tentang variabel pemahaman siswa.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pemahaman adalah proses, perbuatan, cara memahami atau memahamkan. Pemahaman dapat diartikan sebagai proses pembelajaran yang diikuti hasil belajar sesuai dengan tujuan-tujuan pembelajaran. Dengan pemahamannya, siswa diminta untuk membuktikan bahwa ia memahami hubungan yang sederhana di antara fakta-fakta atau konsep tersebut. Yang selanjutnya yaitu adalah pengertian fikih. Pengertian fikih dalam arti luasnya sama dengan pengertian syariah secara luas. Ini adalah pengertian fikih pada zaman sahabat dan pada abad pertama Islam. Sedangkan definisi fikih menurut para fuqaha ahli fikih memberikan artian sesuai dengan perkembangan dari fikih itu sendiri. Selanjutnya yaitu variabel konsep tentang berwudu. Nah, konsep berwudu ini bukan hanya terdiri dari pengertian, tapi ada rukun wudu, syarat-syarat sah wudu, fardu wudu, sunnah-sunnah wudu, dan hal yang membatalkan pada wudu. Nah, pengertian wudu sendiri itu menurut bahasa artinya bagus dan bersih. Sedang menurut syara artinya aktivitas bersuci dengan media air yang berhubungan dengan 4 anggota tubuh. Yang pertama yaitu ada muka, kedua tangan, ketiga kepala, dan kedua kaki. Sebelumnya saya di sini akan menjelaskan tentang bab 3 di mana pada metode penelitian. Nah, jenis penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas atau PTK. Penelitian tindakan kelas ini dapat diartikan sebagai suatu jenis penelitian yang dilakukan secara sistematis, reflektif terhadap berbagai tindakan yang dilakukan oleh seorang pendidik sekaligus sebagai peneliti. Sejak disusunnya suatu perencanaan sampai penilaian terhadap tindakan nyata dalam kelas yang berupa kegiatan belajar mengajar untuk memperbaiki kondisi pembelajaran yang telah dilaksanakan. Yuk. Nah, penelitian tindakan kelas ini bersifat kolaboratif. Adanya kolaborasi antara seorang guru dengan peneliti dalam pemahaman, kesempatan tentang permasalahan, pengambilan keputusan, dan menjadi hal-hal yang sangat penting. Penelitian ini dilaksanakan pada kelas 3 di Madrasah Ibtidaiyah, tempatnya di Jember. Penelitian ini dilaksanakan sejak bulan September 2024 sampai bulan Oktober. Penelitian ini juga berbasis kelas dengan lokasi di Madrasah Ibtidaiyah Jember. Adapun subjek penelitian yaitu siswa kelas 3 tahun pelajaran 2023-2024 yang berjumlah 20 orang, 10 laki-laki dan 10 perempuan. Dalam penelitian ini, guru bertindak sebagai tim kolaborator dengan peneliti. Selanjutnya pada tahap prosedur penelitian. Adapun model penelitian PTK ini yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman siswa adalah model Kurt-Lewin yang terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama yaitu perencanaan, yang kedua pelaksanaan tindakan, yang ketiga observasi, dan yang keempat refleksi. Prosedur penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 2 siklus, di mana dalam setiap satu siklus dilakukan dalam 2 kali pertemuan, yang terdiri dari perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Selanjutnya pada teknik pengumpulan data. Untuk mengukur hasil pemahaman belajar siswa dengan menggunakan penerapan media audiovisual ini, yang digunakan dalam penelitian itu sebagai berikut. Yang pertama ada tes, yang kedua ada observasi, dan yang kedua ada dokumentasi. Nah, tes ini adalah prosedur yang sistematik guna mengukur sampel perilaku siswa. Tes formatif merupakan evaluasi yang diberikan kepada sejumlah siswa setelah mengikuti satuan bahasan tertentu. Yang kedua yaitu ada observasi, merupakan kegiatan pengamatan yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan untuk mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, dan tujuan dan perasaan. Selanjutnya yaitu pada tahap dokumentasi, adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya. Jadi pada hasil penelitian ini, berdasarkan hasil penelitian, penerapan media audiovisual ini terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman belajar siswa pada mata pelajaran fikih di kelas 3 Madrasah Ibtidaiyah Jember. Media ini mampu menarik perhatian siswa, memudahkan mereka memahami materi, pelajaran, dan menciptakan suasana belajar yang lebih menarik dan efektif, interaktif, serta menyenangkan. Melalui pendekatan ini, terjadi peningkatan signifikan pada hasil belajar siswa dibanding dengan metode konvensional. Jadi,
Sarannya, disarankan agar guru lebih sering menggunakan media audiovisual dalam proses pembelajaran, khususnya pada materi yang memerlukan visualisasi, agar siswa lebih mudah memahami konsep yang diajarkan. Guru juga perlu memastikan media ini yang digunakan relevan, menarik, dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Sekian dari pemaparan presentasi dari hasil penelitian tindakan kelas saya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekeliruan dari awal hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.